من سبته الحبيب بكر بن عبد الله بن طارق العطاس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بن محمد سعيد الكرسي. الله تعالى يفتح لنا فتح العارف بن الانبياء المرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu beberapa hari lebih dari sepekan absen karena ya itu sakit. Jadi mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesehatan semuanya ke depan, baik saya maupun Ida dan juga Mas Wawan dan juga Pak Sigit, insya Allah apalagi Pak Sigit lagi haji ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam perjalanannya, menjadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang lebar, kita lanjutkan. Mudah-mudahan walaupun sudah berapa hari nggak masuk masih nyangkut-nyangkut nih ke pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Karena kita akan lanjutkan pelajaran kita. Insya Allah pada hari ini kita bahas tentang tawabi atau tabe yang terakhir daripada rangkaian tawabi yaitu badal. Kita sudah bahas tabe ada sifat naat, sifat atau naat, naat manhut. Lalu kita sudah bahas juga atop, yang dengan perantara huruf-huruf atop itu. Lalu kita sudah bahas juga tentang kemarin terakhir taukid, penegasan. Yang ketiganya itu adalah tabe, ngikut dia dari segi i'rabnya dengan matbu'nya. Tabe alias followers, pengikut, ngikut dengan matbu'nya yang diikuti. Yang diikuti macam-macam. Kalau naat yang diikuti man'ut itu sifat dan yang disifati itu matbu'nya. Kalau taukid mu'akkadnya yang ditegaskan itu apa. Lalu kalau atop ya lihat yang cocok aja, mana yang cocok disambung dengan atop, itu yang apple to apple-nya. Baik. Adapun tema kita hari ini adalah badal. Apa itu badal? Badal kalau secara harfiah, secara bahasa, badal artinya pengganti. Gitu. Badal artinya pengganti. Baik, bagaimana kalau secara istilah nahwu? Badal adalah tabi yang menjadi sasaran dengan tanpa perantara. Maksudnya apa? Kalau atop juga kan didefinisikan oleh musonif begitu. Atop kemarin, atop adalah tabi yang menjadi sasaran tapi dengan perantara. Kalau atop, bagaimana jadi sasaran maksudnya? Baik, saya kasih contoh yang atop dulu ya, supaya ada relasinya. Kata musonif kan kemarin, atop adalah tabi atau maktub yang diatofkan, itu adalah tabi yang menjadi sasaran dengan adanya perantara. Perantaranya huruf atop. Apa contohnya? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Baik. Mana yang maktub? Yang maktub adalah Amrun. Baik. Katanya maktub adalah tabi yang menjadi sasaran dengan adanya perantara. Maksudnya apa jadi sasaran? Dia Amr ini jadi apa sih? Apa sih maksudnya maknanya? Oh, dia jadi sasaran kalau kita nyari siapa yang datang. Gitu. Ja'a kan fi'il. Kita nyari-nyari mana hukum datang ini melekat pada siapa? Oh, tentunya pada fa'il, si Z. Atau si Amr jadi apa? Apakah dia tidak datang juga? Oh, dia jadi sasaran datang juga, alias hukum datang, hukum dari fi'il tersebut yaitu keadaan dia datang melekat juga kepada si Amr, maka dia jadi sasaran hukum, yaitu hukum datangnya. Di hukum maksudnya apa? Hukum dari fi'il tersebut. Fi'il ini kenapa? Siapa pelakunya?
baik baik. Nah, bisa jadi pelaku, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi macam-macam. Yang penting sasaran dari apa namanya, makna jumlah yang diinginkan. Karena dalam hal ini adalah ja'a, kita paham oh yang datang bukan hanya si Z, si Amr juga datang. Maka dia jadi memang si Z sasaran, tapi Amr juga sasaran juga. Sasaran hukum telah datang gitu. Baik. Tapi si Amr telah datangnya apa namanya, hukumnya itu jadi sasaran dia sebab adanya perantara. Seandainya kata tidak ada perantara huruf atop yaitu wawu ini, wawu tuh, maka si Amr nggak ketahuan kalau dia apa namanya, maktub, bukan jadi sasaran. Jadi ja'a Zaidun Amrun, ja'a Zaidun Amrun, telah datang si Z, Amr. Nah, itu nanti pembahasannya justru di badal kalau tidak ada huruf atopnya. Nah, poin yang saya ingin terangkan adalah si Amr menjadi apa maksudnya menjadi sasaran? Menjadi sasaran hukum ya telah datang. Siapa yang telah datang? Memang si Z, tapi terus Amr jadi apa? Amr juga jadi sasaran hukumnya, alias yang telah datang si Amr juga. Tapi kita bisa tahu ini jadi sasaran sebab ada huruf atopnya. Sebab ada perantara berupa huruf atop. Perantara huruf atop kita tahu yang datang bukan hanya si Z tapi si Amr juga. Gitu. Itu maksudnya menjadi sasaran ya. Lalu bagaimana kalau yang tidak menjadi sasaran? Afwan. Lalu bagaimana kalau yang menjadi sasaran tapi tanpa perantara? Nah, itulah yang disebut badal dalam definisi musannif di sini. Bagaimana maksudnya? Contohnya, beliau contohkan akaltul muza nisfahu. Akaltu. Mulanya dia ngomong akaltu. Akaltu itu artinya saya telah makan. Akala telah makan, fa'ilnya domir muttasil. Tu. Jadi akaltu saya telah makan. Makan apa saya? Al-muza. Al-muza. Mauza. Apa al-mauza? Pisang. Saya telah makan pisang. Akaltul mauza. Nah, ini fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Oh, tapi dilanjutin. Nisfahu. Nisfahu. Artinya setengahnya. Jadi apa nih setengahnya posisinya? Baik, kita tanya, yang dimakan apa? Yang dimakan pertama kita sadari pisang. Gara-gara ada kalimah baru yaitu nisfahu, pisang setengahnya. Oh, yang dimakan bukan pisang. Yang dimakan setengah daripada pisang. Karena kalau disebut al-muza, pikiran orang bilang, oh, yang dimakan pisang berarti pisang keseluruhan. Tapi karena datang kalimah baru yaitu nisfahu, nah, jadi kita sadar kalau yang jadi sasaran hukum akal tuh, sasaran hukum saya telah makan, berarti kan yang dicari objek dalam hal ini ya. Objeknya bukan pisang secara pasti, secara keseluruhan, bukan pisang saja gitu. Bukan cukup dengan pisang, tapi setengah dari pisang itu. Maka sejatinya yang jadi sasaran adalah ini. Tanpa adanya perantara huruf atop. Nah, itu maksudnya, maksud musonib sasaran tanpa perantara. Gitu. Nah, saya makan pisang setengahnya. Lafal nisfahu, kata beliau nih. Oh, segala sebentar. Lafal nisfahu menjadi sasaran dari lafal akal tuh. Apa yang saya makan? Sasarannya nisfahu setengahnya. Itu. Bukan almus secara hakiki, sebenarnya yang dimakan bukan mus secara keseluruhan, tapi bukan pisang secara keseluruhan, tapi setengahnya saja. Jadi sasaran makannya sebenarnya cuma nisfahu, cuma setengahnya. Itulah kira-kira. Kalau sulit memahaminya, maka kita kembali ke makna harfiah aja. Apa badal? Badal pengganti. Nah, tadinya ngomong segini tuh. Akaltul muza, saya makan pisang. Oh, no. Nisfahu.
Saya makan setengahnya aja. Jadi diganti lafal al-muza menjadi nisfa. Datang sesuatu yang baru, yang mana badal itu mesti kalau tidak bagian dari maus, bagian dari yang diganti, mubdal minhu namanya, maka plek ketiplek dia juga. Kalau tidak plek ketiplek dia, maka bagian daripada dia. Gimana maksudnya? Baik, nisfahu itu kan bagian dari pisang. Nanti ada badal misalkan ja'al ustazu, telah datang si Ustadz Ahmadu, telah datang si Ustadz. Siapa itu Ustadz? Si Ahmad. Ah, ja'al ustadu ja'a fi'il. Al ustadu fa'il. Baik. Terus Ahmad jadi apa? Oh, Ahmad jadi badal dari Ustadz. Kenapa? Karena bagi orang yang nggak paham siapa Ustadznya, misalkan datanglah kalimah baru yaitu untuk memberikan paham namanya si Ustadz tersebut yaitu Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad si Ustadz. Siapa si Ustadz itu? Si Ustadz si Ahmad. Nah, jadi Ahmad adalah sasaran dari ja'a tanpa adanya perantara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan dia plek ketiplek si Ustadz itu sendiri yang jadi fa'il. Si Ustadz itu plek ketiplek si Ahmad itu sendiri. Nah, lain dengan nisfa. Nisfa sebagian saja. Nah, itu maksud Anda tadi yang jadi badal itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa berupa bagian dari mubdal minhu-nya, bisa berupa plek ketiplek atau dia juga daripada mubdal minhu-nya. Bagaimana? Baik, coba kita pahami lagi dari contoh lebih banyak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita lewati dulu. Kalau ada badal berupa fiil, kita lihat contoh dulu. Ja'at ummuka Hindun. Badal. Ja'at ummuka Hindun. Telah datang. Siapa yang telah datang? Ummu. Ibu. Ini jadi fa'il. Ibu diidofahkan kepada kamu. Ummuka ibumu. Ja'at ummuka telah datang ibumu. Dilanjutin nama beliau Hindun. Omongannya Hindun, telah datang ibumu Hindun. Nah, Hindun jadi apa posisinya di fa'il juga? Yang datang si Hindun memang. Yang datang juga ibumu. Karena si ibumu ya si Hindun. Hindun ya ibumu. Hanya Hindun namanya, ibumu mungkin kedudukannya. Tapi dia juga. Plek ketiplek. Nah, ini namanya badal. Tapi yang menjadi sasaran daripada makna jumlah itu dalam hal ini ja'at, berarti siapa yang datang? Yang datangnya si Hindun memang. Tanpa adanya perantara alias bukan ma'tu pada huruf atopnya. Nah, yang menjadi tabi namanya badal si Hindun, yang menjadi matbu namanya mubdal minhu. Dalam hal ini ummuka yang jadi maf'ul bih, yang jadi fa'il apa? Mubdal minhu. Nah, itu maksudnya sasaran tanpa perantara. Aduh. Simpelnya pengganti sesuai dengan makna harfiahnya. Jadi kata Hindun ini sebagai pengganti dari ummun. Siapa tahu orang bilang ja'at ummuka, telah datang ibumu, tidak tahu siapa ibu. Gak mungkin ya. Gak mungkin tidak tahu siapa ibunya. Atau ada alasan-alasan yang lain sehingga kurang nyata buat dia kalau disuguhkan pakai mubdal minhunya saja. Misalkan kalau anak kasih contoh kan ja'al ustazu Ahmadu, itu telah datang si Ustadz. Siapa si Ustadz? Ahmad. Siapa Ahmad? Si Ustadz. Dia juga. Nah, Ahmad itu menjadi badal. Nah, gitu juga penggunaannya dalam kebiasaan orang Indonesia tuh, kalau dibilang Ustadz Fulan, itu seharusnya al Ustadz Fulan sebagai badal gitu.
Contoh yang selanjutnya ya. Ajibtu min hasanin. Aku takjub. Ajibtu, aku takjub. Ajiba, mes, takjub. Tu, saya. Aku takjub. Min hasanin, dari Hasan. Aku takjub dari Hasan, alias Hasan membuat aku takjub. Baik. Syaja'atihi, dilanjutin, keberaniannya. Aku takjub dari Hasan, keberaniannya. Baik. Jadi engkau takjubnya dari Hasan apa dari keberaniannya? Oh, sebenarnya dari keberaniannya. Cuman udah nyebut Hasan duluan. Gitu. Jadi syaja'ah jadi sasaran daripada hukum ajib tu, aku takjub, ajib tumin, aku takjub dari siapa? Oh, dari keberanian, syaja'ah keberanian dia kembalinya ke Hasan. Aku takjub dari keberanian Hasan. Tapi ngomong Hasan dulu. Ajib tu min Hasan. Saya takjub dari keberanian. Saya takjub dari si Hasan. Keberaniannya dilanjutin. Nah, keberaniannya itu jadi badal. Pengganti dari ngomong udah terlanjur itu lalu direvisi oleh dia sedikit. Atau itu kalau yang memang butuh revisi sedikit. Kalau misalkan contoh kayak Ja'at ummuka Hindun atau Ja'at ummi lah, taruh Ja'at ummi Hindun, telah datang ibuku siapa? Hindun. Nah, itu merevisi tapi barangkali untuk bagi yang tidak kenal siapa ibu saya. Kalau ummuka kan masa saya ngomong sama lawan bicara telah datang ibumu. Masa dia nggak tahu ibunya siapa? Kan nggak mungkin. Nah, atau alasan-alasan lain yang mengharuskan adanya badal, mengharuskan adanya sasaran baru yang lebih membuat terang spesifik bagi si pendengar. Kayak ajib tu min Hasanin, saya takjub dari Hasan. Orang masih dia takjub dari Hasan. Apanya? Belum jelas apanya. Tapi yang penting dia takjubnya dari Hasan. Bagian mana Hasan yang bikin takjub dia nggak jadi soal. Tapi dispesifikin lewat badal. Oh, syaja'atih. Apa namanya? Keberaniannya. Jadi saya takjubnya dari keberaniannya saja. Nah, syaja'ah juga bagian dari Hasan itu sendiri. Ya, bukan plek ketiplek Hasannya, bukan bagian yang bisa dipotong-potong, tapi bagian yang ada di bagian yang maknawi, yang sifatnya maknawi saja, yang ada di dalam diri Hasan itu keberanian. Lagi-lagi ya, badal harus berkaitan dengan mubdal minhunya. Kecuali nanti ada pembahasan namanya badal golak. Baik. Contoh lagi al-imamu asy-syafi'iyyu mujtahidun. Nah, ini juga badal. Al-imamu asy-syafi'iyyu, sang imam yaitu Syafi'i adalah seorang mujtahid. Seorang mujtahid. Imam, seorang mujtahid apa? Orang yang punya otoritas mengambil hukum dari Al-Qur'an dan hadis secara langsung. Mujtahid. Baik. Al-imamu asy-syafi'iyyu, Imam Syafi'i itu adalah seorang mujtahid. Nah, asy-syafi'i di sini adalah badal dari al-imam. Al-imam jadi apa? Isim yang mengawali jumlah mubtada. Terus mujtahid khobarnya. Al-imam mujtahidun, imam, sang imam itu adalah mujtahid. Nah, dengan ucapan sang imam itu sebenarnya udah cukup untuk memberikan pemahaman bahwasanya imam yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena al-imamnya pakai alif lam. Kita paham kemarin kalau yang pakai alif lam itu ma'rifah, alias sudah spesifik, sudah diketahui. Jadi yang ngomong dan yang dengar seharusnya sudah sama-sama tahu. Begitu. Baik. Jadi sang imam, si imam. Ketika kita ngomong si imam kan yang ngomong udah pede kalau yang mendengarkan tahu siapa yang saya maksud si imam gitu. Cuman akhirnya mungkin apakah ragu juga atau bagaimana ditambahkan juga sama dia badalnya yaitu sang imam yaitu Syafi'i, sang imam Syafi'i, al-imam asy-Syafi'i, sang imam asy-Syafi'i. Syafi'i di situ jadi badal. Siapa Syafi'i? Syafi'i ya sang imam. Siapa sang imam? Sang imam ya Syafi'i itu sendiri. Jadi dia jadi sasaran atas kejadian dia sebagai seorang mujtahid
tanpa adanya perantara. Siapa yang mujtahid? Sang imam. Lu Syafi'i, jadi mujtahid. Katanya imam, ya dia orang yang sama. Gitu. Makanya jadi sasaran. Begitu. Baik, emang sedikit sekali. Saya juga heran kenapa sedikit sekali musonib ini menggunakan menyuguhkan definisinya dalam bahasa Indonesia. Sedikit aja, cuman segini doang. Tapi itulah badal kiranya. Pengganti secara harfiah dia artinya pengganti. Nah, kita bisa pahami juga dari makna harfiahnya. Oh, Hindun ini pengganti dari Ummun. Badal dia. Gitu. Karena apalagi kita tahu ini plek ketiplek Hindun siapa? Ummun. Ummun siapa? Hindun. Begitu. Apa gunanya adanya badal tadi? Bagi yang samar-samar atau bagi si penutur sendiri untuk merevisi, bagi pendengar adalah yang samar-samar buat dia, yang diyakini oleh si penutur seharusnya bisa paham, akhirnya ditambahkan lagi menjadi lebih spesifik dengan adanya badal. Begitu. Begitu. Baik. Dan sebenarnya badal ada bagian-bagiannya. Ada 4 macam bagian badal yang akan saya jelaskan setelah ini insya Allah. Tapi ada pertanyaan dulu nggak? Saya Ustadz. Ustadz, ini kok mirip sekali dengan, kalau sekilas ya, maksudnya mirip dengan takkid gitu ya, kayak nafsahu nafsihi gitu kan, kayak misalkan jatuh muhin. Sebenarnya bedanya kalau atof itu jelas gitu ya. Oh, kita bisa menentukan oh ini atof gitu. Terus manot juga iya. Tapi kalau taukid dengan badal ini menurut saya agak mirip ya ternyata. Baik. Maksudnya seperti penegasan gitu. Ustaz. Syukran. Baik, justru kalau lebih mirip itu lebih dekatnya ke naat, ke sifat. Menurut saya bukan ke taukid. Kenapa? Karena taukid itu huruf kalimat-kalimatnya tertentu. Hanya nafsun, apalagi ainun, kulun, jamiun, ajmaun dan lain sebagainya yang disebutkan kemarin. Sisanya ya ada namanya taukid lafzi yang mengulang lafalnya saja. Tapi itu. Dan kedua, di badal tidak ada makna penegasan. Badal tidak memiliki makna penegasan. Nah, fungsinya hanya tadi bagi yang mungkin masih sama-sama, baik keraguan dari penutur maupun yang dirasakan oleh pendengar, nah itu didatangkan badal gunanya untuk menspesifikasi lagi. Nah, orang supaya lebih paham, oh maksudnya yang dimakan setengahnya saja. Untuk itu kalau untuk merevisi dari si penutur gitu kan, biar nggak salah paham. Atau si sang ustadz yang dimaksud maksudnya Ahmad gitu. Tugasnya begitu. Sedangkan tauhid yang menegaskan itu benar-benar menghilangkan keraguan, bukan menghilangkan samar-samar, tapi menghilangkan keraguan, benar nggak sih ini yang datang si ustadz, jangan-jangan cuman ininya, jangan-jangan cuman itunya. Tapi kalau badal itu memang mungkin samar dari awalnya, lalu didatangkan badal untuk menspesifikasi tadi. Nah, spesifikasi itu bagian juga dari naat, karena dengan sifat jadi lebih spesifik gitu. Al ustad al mahir, ustad yang pandai misalkan. Nah, karena ada spesifikasinya, jadi ada miripnya dengan badal. Kadang malah santri itu ketukarnya antara badal sama naat. Antara badal sama naat. Sedangkan taukid tidak gampang tertukar. Kenapa? Karena kalimatnya tertentu saja dia. Nafsun, jami'un, ajma' dan lain sebagainya. Kila, kiltai itu. Dan cara mengartikannya juga betul-betul, benar-benar. Gitu. Ada penegasan dalam artian saya tidak bohong loh, gitu. Gitu. Begitu tidak barangkali. Iya Ustaz, syukran. Ini memang harus saya pelajari lebih lanjut. Baik, coba kita
gunakan definisinya dari mungkin dari ilmiah aja biar lebih mudah sebentar. Baik, kita gunakan takrifnya ini saja. Barangkali lebih mudah untuk dipahami. 139. Baik, ini sama apa namanya penjelasannya di kitab Tatbik Nahwu itu. Baik, beliau katakan di sini qala al-badal huwa tabi' maksud bil hukum. Sama seperti musannif ini beliau mengatakan badal itu adalah sasaran hukumnya. Jadi kalau akaltul muzanisfahu yang aku telah makan pisang tapi setengahnya. Jadi sasaran makannya memang hanya setengahnya. Tapi dijelasin oleh beliau lebih luas. Maksudnya anna ma'nal kalami yatawajjahu ilaihi wahdah. Makna kalam yang ada seperti akal tuh apa yang aku makan ini dilekatkan atau dihadapkan makannya itu kepada nisf, setengah daripada pisang itu, bukan dari kepada pisangnya gitu. Atau kalau kata ja'at ummuka hindun, hukum telah datang ini melekatnya kepada hindun. Wa ma'adzalik fa huwa yatba'u isman sabiqan alaihi yusamma al-mubdal minhu. Walaupun dia sasarannya tapi dia mengikuti isim yang ada sebelumnya yang disebut dengan mubdal minhu. Wa nuhat yuqarriruna annal badala ala niyati tikraril amil. Dan para ulama nahwu menetapkan bahwasanya badal itu seperti mengulang amil yang ada, alias seperti ngomong ja'at ummuka ai ja'at hindun, telah datang ibumu alias telah datang si hindun, seakan-akan ngomong gitu. Makanya kenapa dia sama-sama rofa. Baik, tidak menambahkan yang baru ya, itulah pokoknya tidak, yaitu sasaran dari hukumnya tanpa adanya perantara. Itu fungsinya kenapa ada? Karena untuk menspesifikasi yang bagi yang masih samar-samar siapa ibunya misalkan maka didatangkan kalimat yang baru hindun sebagai penjelas. Nah, nanti ada bagian-bagiannya. Baik, setelah mungkin akan lebih lebih jelas lagi dengan saya terangkan bagian-bagiannya deh. Ustadz, apa tadi tanpa perantara? Kalau pakai perantara berarti gimana contohnya? Yang pakai atop. Contohnya, makanya tadi saya mulai dengan atop dulu kan. Yang perantara bagaimana sih? Contohnya, kalau ini kan ja'at ummuka hindun. Kalau saya ngomong ja'at ummuka wa hindun. Ja'at ummuka wa hindun. Kalau ja'at ummuka hindun, telah datang ibumu hindun, alias hindun itu siapa? Ibumu. Ibumu siapa? Hindun. Tapi kalau saya pakai atop, ja'at ummuka, telah datang ibumu, wa hindun, dan hindun. Hindun orang yang berbeda dengan ibumu. Ibumu bukan hindun, hindun bukan ibumu.
Tapi Hindun jadi sasaran dari hukum Ja'a. Apa maksudnya hukum Ja'a? Makna Ja'a telah datang. Siapa yang telah datang? Ibumu, juga Hindun. Hindun juga telah datang. Jadi Hindun jadi sasaran juga dari Ja'at. Hukum Ja'at, hukum datangnya seseorang melekat juga kepada Hindun. Jadi Hindun menjadi sasaran hukum dengan adanya perantara. Kita bisa tahu dia jadi sasaran juga sebab adanya perantara ini. Huruf atop. Inilah maksudnya perantara itu perantara huruf atop. Seandainya kata nggak ada huruf atopnya, jaat ummuka Hindun, telah datang ibumu Hindun, jadinya badal dia. Jadi sasaran juga, tapi apa namanya dengan tanpa adanya perantara, dengan tanpa adanya perantara. Dan ini maknanya jadi beda. Perbedaannya di mana? Kalau jaat ummuka wahindun, jaat ummuka wahindun seperti ini, jaat ummuka wahindun pakai wa, maka Hindun bukan ibunya, bukan ibumu, ibumu bukan Hindun. Tapi kalau nggak pakai wa, jaat ummuka Hindun, telah datang ibumu Hindun, nah Hindun ini ibumu, ibumu ini Hindun, kan begitu. Itu antara menjadi sasaran hukum dengan perantara dan tanpa perantara. Iya, Baik. siap. Sebenarnya kan juga food lah, dia kan tambahan aslinya kan. Kalau kenapa didatangkan tambahan itu untuk memperkaya makna. Kenapa maksudnya memperkaya makna jumlah yang tadinya misalkan jaat ummuka, telah datang ibumu, oh udah datang ibumu. Oh iya mungkin begini misalkan, oh telah datang ibumu, dia tahu siapa ibunya misalkan. Oh dikasih badal supaya nggak keder, ternyata dia punya ibu sambung, punya ibu tiri. Nah, dia mau nyebutin yang telah datang ibu tirinya disebut jaat ummuka. Oh, takutnya penutur mikir, takutnya dia salah sangka, takutnya ibu kandungnya. Oh, jaat ummuka Hindun, telah datang ibumu Hindun alias ibu tiri atau ibu susu misalkan. Untuk menspesifikasi lagi apa yang dimaksud oleh si penutur. Tapi kalau dia cukup jaat ummuka, telah datang ibumu saja cukup ya sudah. Jadi ada maksud. Selalu tiap ada fudlah, ada tambah, ada kalimat pelengkap, gunanya adalah memperkaya makna jumlah. Dalam hal ini memperkayanya adalah menspesifikasi kembali apa yang ditutur sebelumnya. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi tabiknya namanya badal, yang matbu'nya yang diikuti adalah mubdal minhu-nya, yang digantiin. Mubdal minhu yang digantikan dari badal. Baik. Saya akan jelaskan dulu pembagian badal. Mungkin akan lebih jelas lagi. Jangan begitu. Baik. Mana? Oh, hilang. Sini aja. Ini tempat kosong. Saya kasih cari tempat kosong. Oke, sini aja deh. Baik. Jadi badal itu terbagi kepada 4. Ada 4 bagian badal. Badal ada 4. Pertama, badal namanya mutobik. 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 Badal mutobik. Yang kedua, badal mutobik atau bahasa lainnya kul min kul. Yang kedua, badal ba'du min kul. Ba'du min kul. Yang ketiga,
badal ihtimal. Yang keempat, badal ghalat. Baik. Apa maksudnya badal kul min kul atau badal mutabik? Dari namanya yaitu kul min kul, semua dari semua, keseluruhan dari keseluruhan, alias badal atau pengganti dari dia menggantikan secara plek ketiplek dia juga. Gimana maksudnya? Kita berikan contoh. Satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi Ja'a al-imamu asy-Syafi'i. Ja'al imamu asy-Syafi'i. Telah datang sang imam alias Syafi'i. Al-imam pakai alif lam ini sudah cukup untuk merujuk kepada imam yang dimaksud yaitu Imam Syafi'i. Walaupun kita tidak datangkan asy-Syafi'inya di sini. Tapi penutur merasa kurang, harus tambahkan fudlahnya berupa badal. Ini kurang spesifik nih, takutnya ada yang nggak paham al-imam siapa. Contoh ya. Oke lah, mungkin kita kurang familiar dengan contoh imam. Kalau an-nabi, ja'an nabiyyu. Ja'an nabiyyu. Nabiyyu. Telah datang sang nabi. Nah, an-nabinya pakai alif lam. Kita paham nabi yang dimaksud siapa kalau udah bilang ja'an nabiyyu. Telah datang sang nabi. Nggak semua nabi, tapi nabi yang tertentu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman penutur berpikir barangkali ada yang nggak familiar nih kalau saya bilang an-nabi doang. Jadi ditambahin sama beliau namanya langsung. Ja'an nabiyyu Muhammadun. Telah datang sang nabi yaitu Muhammad. Telah datang Nabi Muhammad. Nah, an-nabi ini sebenarnya udah cukup. Makanya di Al-Qur'an kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada an-nabi, sang nabi. Itu nggak pakai dijelasin lagi sama Allah Ta'ala Muhammadnya. Karena kata an-nabi pakai alif lam itu sudah makrifah, sudah spesifik kepada orang tertentu. Gitu. Cuman ada beberapa sigot salawat atau misalkan penutur, mungkin berpikir jangan-jangan takutnya nggak paham nih pakai an-nabi doang, datangkan badalnya yaitu Muhammad. Jadi Muhammad itu an-nabi itu Muhammad. Dia jadi badal karena dia sasaran dari ja'a, siapa yang telah datang? Sang nabi. Terus Muhammad jadi apa? Ya Muhammad juga telah datang. Dia jadi sasaran dua-duanya. Jadi sasaran tapi tanpa adanya perantara. Nah, itulah disebut pengganti dari sasaran yang disebutkan di awal lebih dulu, yaitu sebagai mubdal minhu. Badal Muhammadnya sebagai badal pengganti, yang diganti namanya mubdal minhu. An-nabi sebagai mubdal minhu pengganti. Yang diganti. Ja'an nabiyyu Muhammadun, telah datang sang nabi yaitu Muhammad. Nah, ini kan plek ketiplek ya. Muhammad ini kan sebagai badal dari an-nabi, badal dari sang nabi. Gitu. Untuk memperjelas kembali maksudnya siapa. Nah, badal dan mubdal minhunya dia juga. Ketika disebut an-nabi ya itu Muhammad. Ketika disebut Muhammad ya itu an-nabi. Itu. Nah, karena dia juga sama utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, merujuk kepada beliau juga secara utuh tanpa adanya kurang, maka disebutnya badal kul min kul, alias pengganti dari keseluruhan, pengganti berupa keseluruhan dari keseluruhan lagi. Jadi Muhammad keseluruhannya nabi ya keseluruhannya Muhammad, dia juga. Namanya badal kul min kul, pengganti keseluruhan dari keseluruhan. Atau bahasa lainnya badal mutabik. Mutabik itu sesuai, plek ketiplek, sesuai plek ketiplek.
Baik. Itu badal mutobik kul min kul. Ada yang kedua badal, aduh hilang. Badal yang kedua yaitu badal ba'at min kul, badal sebagian dari keseluruhan. Nah, ini udah ada gambaran tuh kira-kira. Badal sebagian dari keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya dari akal tu al-muza nisfahu. Saya telah memakan pisang setengahnya. Anisfahu, nisfa mus atau setengahnya mus, hunya kan kembali ke mus. Ini adalah sebagai badal. Sasaran dari akal tu tanpa adanya huruf atop. Tanpa ada huruf atop. Saya telah makan. Ini akala fi'il, tu fa'il, mus maf'ul bih. Yang dimakan kan pisang. Tapi direvisi setengahnya. Saya makan setengahnya. Nah, nisfa menjadi badal dari mubdal minhunya mana? Mus. Pengganti dari pisang. Atau boleh itu begitu kan? Pengganti omongan. Itu pengganti omongan dari penutur. Makanya disebut badal pengganti. Kenapa dia mau menggantikan, merevisi. Baik ada tujuan untuk memang merevisi, membetulkan kesalahan ucap. Tadinya bilang mus secara keseluruhan maksudnya setengah, atau mau menambah spesifik aja. Gitu. Baik. Nah ini akaltul muza nisfahu, aku telah memakan pisang setengahnya. Ini namanya badal ba'at min kul. Kenapa? Karena yang jadi badal adalah setengah atau sebagian. Ba'at itu sebagian dari keseluruhan pisang. Jadi badalnya setengah daripada pisang. Setengah daripada pisang itu ya bagian dari pisang itu sendiri. Sebagian dari pisang yang utuh. Makanya disebutnya badal ba'at min kul. Contoh lain lagi, akal tu Allah al-gonama, akatul gonama. Saya makan kambing. Akatul gonama, saya makan kambing. Rok sahu. Saya makan kambing tapi kepalanya aja. Roksa juga jadi badal pengganti dari gonam. Yang dia mau omong adalah makan palanya kambing, bukan makan kambingnya utuh. Tapi udah keceplosan ngomong akatul gonam, saya telah makan pisang kambing. Direvisi pakai roksahu, palanya saja. Roksa jadi badal. Badal apa? Ba'at min kul, sebagian dari keseluruhan. Karena pala kambing adalah sebagian dari kambing itu sendiri. Itu namanya badal ba'at min kul. Ada lagi badal namanya badal istimal. Apa itu badal istimal? Badal istimal itu artinya mencakup. Secara harfiah artinya istimal mencakup. Bagaimana maksudnya mencakup? Alias yang jadi badal itu adalah bagian dari mubdal minhu, tapi bagian yang bukan berupa fisik, tapi bagian maknawi, bagian yang sifatnya maknawi, berupa makna saja yang ada dalam diri mubdal minhu. Bagaimana contohnya badal istimal? Badal istimal contohnya tadi, ajibtu min hasanin syaja'atihi. Aku takjub dari Hasan, keberaniannya. Asyaja'atihi, keberaniannya si Hasan itu bagian dari Hasan. Jadi badal dia. Karena yang saya maksud, saya takjubnya dari keberaniannya, bukan dari Hasannya belakang. Nah, terus badal apa namanya? Kul min kul. Oh bukan. Keberanian Hasan bukan Hasan secara keseluruhan. Apakah ba'at min kul? Apakah sebagian dari seluruhan? Oh bukan. Karena keberanian bukan sesuatu yang sifatnya fisik yang bisa dipotong-potong. Bukan kepalanya Hasan, bukan kakinya Hasan. Itu, tapi sesuatu maknawi yang ada pada diri Hasan.
Ngomong dong. Ya, tidak ada. Apa? Apa tadi itu lupa kan? Syaja'ah, keberanian itu bukan hasan secara keseluruhan, bukan juga bagian yang bisa dipotong-potong, bukan setengah hasan, bukan sepertiga hasan, nggak bisa dipecah gitu dari isi hasan. Tapi dia sesuatu yang maknawi, bagian tapi inner, adanya di dalam si hasan itu sendiri, sesuatu yang maknawi yang dimiliki hasan. Nah, begitu. Dan jadi badal dia, karena saya takjubnya dari keberaniannya, bukan dari hasannya aslinya. Menggantikan, merevisi kata si Hasan itu sendiri. Contoh lainnya adalah Zada Zaidun, telah bertambah si Z, ilmuhu, ilmunya. Si Z telah bertambah ilmunya. Zada Zaidun telah bertambah si Z. Apanya yang bertambah? Ilmunya. Ilmuhu ini jadi badal dari si Z. Karena yang kena hukum zada, apa yang bertambah? Apakah si Z? Ya betul, fa'il ini si Z yang bertambah. Tapi direvisi kembali oleh penutur. Oh, biar kau tidak salah paham, yang saya maksud adalah ilmunya yang bertambah. Nah, ini jadi badal. Si Z tetap jadi fa'il. Jadi badal. Selain jadi fa'il, dia juga jadi mubdal minhu. Karena Zaidun fa'il i'rabnya rofa, badalnya juga ikutan rofa. Kalau mubdal minhunya nasab, badalnya ikutan nasab. Dan begitu seterusnya. Nah, itu namanya badal istimal. Badal yang berupa sesuatu maknawi dari mubdal minhunya. Bukan keseluruhan, bukan sebagian yang bisa dipotong-potong atau dipecah. Yang terakhir adalah badal golat. Golat apa sih? Artinya golat artinya salah. Nah, badal golat adalah revisi karena memang salah ngucap. Itu. Badal golat adalah revisi karena salah ngucap. Badal atau pengganti yang datang didatangkan untuk merevisi keseluruhan. Memang bukan ya. Contohnya apa? Contohnya ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun amrun tadi. Amrun. Telah datang si Z. Amr. Gitu. Bahasa kitanya gitu. Telah datang si Z. Amr. Jadi itu kan merevisi. Saya telah datang si Z. Enggak deh, Amr. Jadi yang datang itu sebenarnya si Amr, bukan si Z. Cuman udah sabaqahul lisan. Apa sabaqahul lisan? Keduluan ucapannya dia. Dia nggak mikir dulu, ngomong dulu baru mikir. Baru pas mikir, bukan si Z yang apa? Yang datang, tapi si Amr direvisi. Ja'a Zaidun, Amr telah datang si Z. Enggak deh, Amr. Si Z-nya direvisi. Ini namanya badal golat. Golat artinya kesalahan, salah. Badal pengganti. Badal golat adalah pengganti dari kesalahan. Itu pengganti kesalahan. Dan pasti Amr bukan si Z, Z bukan si Amr. Nah, itulah itu kenapa didefinisikan oleh banyak ulama nahwu dengan jadi maksud tujuan sasaran hukum tanpa adanya perantara, karena ini jadi lebih umum mencakup setiap badal yang ada. Tapi bisa dipahami juga dari makna harfiahnya, yaitu pengganti. Jadi yang jadi badal itu pengganti. Pengganti bisa menggantikan secara keseluruhan, bisa menggantikan secara sebagian, bisa menggantikan secara makna, atau emang menggantikan merevisi secara total. Baik, apa masalah total? Baik, bismillah. Ustaz, yang zada Zaidun ilmuhu itu kenapa ilmuhunya tidak menjadi maf'ulun jadi ilmuhu? Karena zada Zaidun ilmuhu. Nah, Zaidun ilmu
kenapa nggak ilmahu menjadi maf'ulun bih gitu, Ustaz? Pertama, zada ini fi'il lazim. Zada adalah fi'il yang tidak butuh maf'ul bih, bertambah. Bertambah artinya. Apa yang bertambah itu jadi fa'il. Jadi fa'il. Fa'il. Nggak ada maf'ul bihnya. Nggak butuh sasaran objek dia. Objek penderitaan pekerjaannya. Kalau akal tuh saya makan, itu kan butuh orang nanya apa yang dimakan. Nah, itu jadi objek sesuatu yang saya makan. Kalau zada nggak butuh objek, justru yang bertambah itu jadi fa'il ya. Jadi tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh apa namanya, bukan sasaran seperti yang dimaksud di bandar ya, tapi objek makan atau objek nambahnya apa? Nggak ada objek nambah. Justru subjek yang bertambah apa subjeknya? Itu fa'il. Jadi dia pertama nggak butuh maf'ul bih. Ya itu. Dia tidak butuh maf'ul bih sama sekali. Sehingga sebenarnya cukup ja'a zaidun aja telah bertambah si Z. Cuman kan kurang jelas. Nah, supaya dijelasin lagi, ilmuhu. Bisa aja orang ngira sinuhu, usianya, terus lain sebagainya. Oh, ini enggak di apa didatangkan badal ilmu yang bertambah si Z adalah ilmu. Gitu. Ilmu bagian dari si Z, tapi bagian maknawi. Nah, jadilah dia badal istimewa, pengganti dari si Z. Yang dimaksud adalah ilmunya yang bertambah, bukan Z. Itu Mas Wawan. Berarti kalau apa namanya, kalau mau pakai yang bertambah itu pakai izdada ya, Ustaz? Izdada. Apa? Izdada. Inzada. Izdada. Maaf, gimana? Menambahkan itu bahasa Arab, Ustaz, menambahkan. Izdada, yazdadu gitu. Ya, Ustaz. Oh, izdada, yazdad, iya. Yazdad juga, bal yazdad juga tidak butuh apa? Tidak butuh maf'ul bih dia. Lazim juga. Bal yazdad. Itu tidak butuh maf'ul bih dia. Yang dicari fa'ilnya aja. Apa yang pertama sama zada dengan izdada artinya secara global sama. Namun bimbabil furuk tentu ada perbedaan. Tapi artinya sama-sama bertambah. Bal yazdad. Kalau yang Ustaz, kalau yang irka, soli, ya kholis itu masuk ke badal golat tau, Ustaz? Irka, soli, ya itu fiil ya. Itu yang dikatakan oleh musannif tuh. Nah, kita coba tadi balik juga. Nih, bentar. Mana tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Badal ada juga yang berupa kalimat fiil katanya. Contohnya ikra tafaham hadzal daras. Bacalah, pahamilah pelajaran ini. Nah, tafaham jadi badal untuk kata ikra. Gitu. Apa nih badal sejatinya seharusnya kalau bagian dari 4 itu ya mau nggak mau badal golat. Kenapa? Karena baca bukan memahami juga belum tentu membaca. Jadi ikra tafaham, irka, terus irka soli. Nah, irka soli itu badal maknanya ruku itu kan bagian soli irka misalkan sholatlah alias ruku lah. Nah, ruku itu bagian daripada sholat, maka dia badal ba'ad minkul. Tapi kalau dibalik irka duluan, soli kan jadi badal. Nah, itu bukan badal, nggak ada badal kul min ba'ad ya. Itu badal kul min kul. Kenapa? Karena irka yang dimaksud di situ majas. Jadi majas untuk sholat. Jadi dia juga artinya irka sama soli itu dia juga. Sholat juga. Gitu. Begitu Mas Wawan. Dia juga badal fiil ya. Kul Ustaz. Irka soli. Irka soli kul min kul. Nah, kita kan ngambil aslul maknanya kalau misalkan fiil itu kan, karena dia bukan isim. Nah, kenapa? Karena tidak ada badal kul min ba'd sebagai seluruhan dari sebagian nggak ada.
Tapi terus jadi badal apa? Badal kul min kul. Kenapa? Karena irka yang dimaksud di situ maksudnya sholatlah. Di irka itu bukan hanya sekedar nyuruh ruku, tapi nyuruh sholat. Itu digunakan oleh orang Arab secara jamak. Kalau nyuruh sholat rakaat, nanti udah sholat, rakaat maksudnya bukan nanti udah ruku. Buat apa nanti udah ruku doang? Gitu. Jadi maksudnya ruku adalah sholat itu sendiri. Itu kalau dalam usul fikih melafalkan sebagian menginginkan keseluruhan. Tapi maknanya tetap makna keseluruhan sholat itu. Jadi secara nahwunya badalnya tetap kul min kul. Begitu Mas Wawan. Ustaz apa ulang tadi yang ikro terus tapaham ini masuk kemana tadi Ustaz? Ikra atau paham ya? Ikra tafaham. Seharusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau bisa juga dia kul min kul. Karena kalau maksudnya ikra adalah tafaham itu sendiri. Jadi ikra adalah majas untuk memberi pahamin ini. Bukan sekadar baca kan nggak mesti paham, yang penting kau mengeluarkan suara-suara itu sudah baca. Tapi kalau ikra di sini maksudnya tafaham itu sendiri, jadi dia majas untuk memerintah memahami, maka dia masuk juga kepada kul min kul. Tapi kalau dekatnya sebenarnya kul min kul sih ya, karena nggak mungkin golat dalam hal ini. Atau mungkin bisa jadi golat, karena golat enggak takutnya yang saya suruh bukan cuma baca doang, tapi juga paham. Cuman karena bahasa Arab itu juga bukan hanya berkaitan dengan logika, tapi ketinggian madrak atau pemahaman seseorang, maka saya kira yang paling dekat adalah kul min kul ya. Karena ikra maksudnya terpaham itu sendiri, walaupun beda ya. Baca kan orang bilang baca itu bukan bacalah, bukan memahamilah, pahamilah bukan bacalah, karena baca ketika kita diperintah untuk membaca, kita tinggikan suara-suara saja udah cukup, atau kita qomat kamit aja udah cukup, tidak perlu paham gitu. Tapi kan tentu yang dimaksud bukan itu ikra, apalagi misalkan perkataannya Allah Ta'ala itu kan ikra, bacalah itu kan bukan sekedar suara-suara, tapi pahamilah gitu. Barangkali kul min kul ya. Baik. Ada lagi Mas Mas siapa? Mas Wawan. Itu kalau fiil, tapi memang jarang sekali kita dapati badal itu berupa fiil. Kita banyak dapatinya justru yang berupa isim. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ustaz. Tapi kalau kita pengen mengganti kata sebelumnya dengan sesuatu yang lebih baik, itu kan bisa masuk ke golat juga Ustaz. Mengganti sesuatu yang sebelumnya menjadi ya itu makanya antara bisa saja ya ambillah dua itu. Karena tergantung niat. Nahu itu kan begitu memang Mas Wawan. Dia misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa ya misalkannya? Oh, seperti cerita yang saya ceritakan tempo hari. Bisa afillahi syakkan, bisa afillahi syakin, bisa afillahi syakun, tergantung bagaimana kita lihat posisi Arabnya. Gitu. Kayak tadi misalkan contohnya ikra tafaham. Bisa aja kalau saya bilang, oh ini min nahiyat harfiyah, min nahiyat lugawiyah, ikra gairu tafaham gairu ikra. Maknanya mutabayinah, berbeda-beda, saling berbeda. Ikra membaca, tafahama suruh memahami gitu. Nah, ini dua makna yang berbeda. Kalau ada diulang sebagai badal, berarti badalnya badal golat. Bisa.
Tapi kalau ada yang bilang enggak, ikra di sini menggunakan makna majasnya, nggak mungkin. Orang ngapain ngomong suruh baca suara doang gitu. Apalagi dibetulin lagi sama dia, enggak, di sini ikra, di sini maksudnya tafaham. Apalagi dia pakai istishhad tadi, istishhad dengan ayat Al-Qur'an. Ya, Bismillah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa Allah suruh baca doang? Itu kalau kata ikra. Nah, ini sering digunakan. Kata ikra sering digunakan untuk makna memahami, pahamilah. Bukan hanya untuk makna bacalah, tapi pahamilah. Maka termasuk juga yang diinginkan penutur di sini pasti maknanya adalah makna pahamilah, bukan bacalah. Jadi majas buat makna itu. Sehingga ini kul min kul. Gitu. Bisa aja. Bisa dari sisi ini bisa, dari sisi itu bisa. Tapi kita sama-sama paham kalau itu adalah badal. Mau min aynahiyatin kanat fahiya badal. Gitu. Mas Wawan barangkali. Halo? Ustaz. 9.12 kemarin ini. Baik. Besok pertemuan selanjutnya kita kerengin lagi tentang tawabi ini deh. Ya, kesemuaannya dari naat sampai kepada badal ini. Ustaz, Baik. Ustaz, Silakan. nanya lagi. Apa? Ini kan apa ya namanya? Ana pernah baca misal al-qiraatul asyru gitu, Ustaz. Kenapa enggak asyroh gitu, Ustaz? Pakai tak marbuto. Kan qiraat itu kan mufradnya al-qiraatu gitu. Al-qiraatul asyru. Ya, Ustaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu ada di adat ma'dud ya, Mas Wawan. Di adat Ya, Ustaz. ma'dud paling belakang. Nih. Kita buka deh. Bilangan dari Allah SWT. Bentar. Adat wal ma'dud. Bilangan 10. Jika bilangan 10 maka berlawanan dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannas. Tuh. Jika bilangan 10 untuk bilangan, jika bilangan 10 mufrad, maka berlawanan dia dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannas. Jadi memang berlawan kalau yang dibilangi al-qiraah itu muannas, maka bilangannya adatnya harus mudzakkar. Itu jawabannya, Mas Wawan. Memang kalau bilangan punya, sariawan kena. Apa namanya tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bilangan punya konsep tersendiri, makanya dia dijadikan bab khusus. Gitu. Padahal kan susunannya naat man'ut, al-qiraatul aslu itu naat man'ut. Qiraah yang 10. Itu al-aslu itu jadi naat dari al-qiraah, qiraah yang 10, qiraah yang 10. Nah, kenapa pakai asru bukan asyratu? Karena asru bilangan 10. Bilangan 10 itu harus berlawanan dengan yang dibilang. Yang dibilangnya qiraah. Qiraahnya muannas, maka harus berlawanan dengan bilangannya, yaitu 10. Nggak boleh pakai muannas lagi, tapi pakainya muzakkar. Qiraatul asru. Itu Mas Wawan jawabannya. Ustaz. Baik, kita cukupi dulu, insyaallah. Kita lanjut. Satu lagi, Ustaz. Boleh, tafadhol. Kan kalau udah sampai materi fiil, kita kan gabung ke apa namanya? Nah, Ustaz. Halo? Jadi, Ustaz, cek. Baik. Jadi itu Ustaz, kalau udah sampai apa namanya materi fiil, apakah minggu depan atau kapan, Ustaz? Oh iya, baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kayaknya memang minggu depan. Jadi ada yang dirubah sedikit waktunya. 1 hari aja yang dirubah. Hari Rabu tetap, hari Senin pindah ke hari Ahad.
Kira-kira bisa nggak kira-kira kalau pindahnya ke hari Ahad? Hari apa Ustaz? Hari Ahad. Ahad malam 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 Senin. Minggu malam Senin. Ustaz, Afwan, saya izin duluan Oh, ya iya. Ustaz. Iya, iya, silakan Teh Ida. Oh, iya deh, nanti deh di grup aja saya kabarin. Baik. Siap, Terima Ustaz. kasih Teh Ida, mohon maaf. Baik. Kalau gitu nanti saya chat di grup aja Mas Wawan soal penggabungan itu. Gitu. Ya, rencananya pindahnya jadi yang mereka pindahin 1 hari, yang antum pindahin 1 hari. Gitu. Jadi nggak plek ketiplek pindah dua-duanya. Tapi pindahnya sarang 1 hari. Mereka tadinya Jumat dan Ahad. Nah, Jumatnya kita pindahin ke hari Rabu di hari kita. Terus kitanya yang pindah dari kita hari Seninnya kita pindah ke hari Minggu. Jadi jadwal kita jadi Ahad dan Rabu. Begitu, Mas Wawan. Insya Allah Ustaz. Bisa insya Allah hari Ahad. Insya Allah. Nah, begitu barangkali. Nah, tapi untuk besok masih belum bergabung. Kita masih merujaah kembali dulu akan apa namanya ini tawabi tadi. Kita merujaah kembali tawabi supaya lebih keren lagi. Barangkali ada cara deliver yang lebih bisa dipaham lagi bagi yang ada yang belum paham misalkan mungkin di naat atau di taukid dan di atap dan sebagainya. Baik. Barangkali demikian, insya Allah kita ketemu lagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan.